Selanjutnya kita akan membuat akun Gmail melalui handphone kita masing-masing. Artinya di sini, kalaupun kita mau menggunakan akun yang sudah kita pakai tadi atau kita buat tadi di laptop, itu boleh. Mau membuat akun yang baru pun boleh. Ya, saya akan membuat di sini akun yang baru melalui HP. Pada dasarnya setiap Google Play atau Play Store itu sudah merekam sebuah akun di dalam handphone kita masing-masing. Tetapi itu akan menjadi kendala saat kita mau membuat akun pada saat video conference kita bila kita melupakan passwordnya. Untuk itu saya akan menunjukkan bagaimana membuat akun Gmail yang baru di handphone. Kita buka Google Chrome kita, kemudian dari sudut kanan kita pilih tambahkan akun lain. Ya, di sini saya sudah punya akun saya sendiri. Kemudian kita tambahkan akun yang lain, akun Google. Kemudian sama seperti tadi, kita masukkan. Ini dimasukkan kalau kita mau menggunakan akun yang sudah ada tadi. Ya, kita masukkan sesuai dengan namanya tadi, belajarselalu2020@gmail.com berikutnya. Tetapi saya tidak menjelaskan itu, kita akan menjelaskan bagaimana membuat akun di handphone. Berarti kita pilih buat akun. Buat akun, pilih untuk diri sendiri, kemudian pilih nama depan. Saya pilih belajar, kemudian nama belakang. Setiap saat. Kemudian berikutnya itu nama. Berikutnya kita memasukkan tanggal lahir dan bulan serta tahun kelahiran kita untuk membantu pada saat kita lupa password atau mungkin ada yang mencoba masuk ke akun kita. Kemudian setelah kita isi jenis kelamin, berikutnya masukkan nomor telepon, sama seperti tadi. Masukkan nomor telepon yang aktif, hilangkan nolnya. Kemudian berikutnya, di situ sudah dikirimkan ke nomor handphone kita kode. Kita cek kode yang dikirim melalui SMS. Tadi sama seperti tadi, dirahasiakan. Saya tidak berencana menyimpan akun ini, hanya sebagai media untuk membantu Bapak Ibu membuat. Setelah masuk, pastikan sama. Kemudian berikutnya dibaca, kemudian saya setujui. Masukkan sandi, sama seperti tadi. Sandi, buat sandi dengan campuran huruf, angka, dan simbol dengan 8 karakter. Tadi sandinya bel 1 2 3 4. Kita lihat bel 1 2 3 4 tanda tanya sama
Google 1 2 3 4 1 2 3, pastikan sama ya Bapak Ibu, dan ingat, ini harus diingat. Kalau tidak ingat, dicatat, kemudian berikutnya, nah, di sini belajar setiap saat dengan akun setiap saat belajar @gmail.com. Dicatat, jangan lupa dicatat alamat Gmail dan juga passwordnya. Pastikan dicatat. Setelah dicatat, masuk ke berikutnya. Berikutnya dibaca lebih teliti. Oke, saya setujui. Nah, di sini kita lihat, kita coba masuk ke akun yang sudah dibuat tadi. Tadi apa namanya? Belajar setiap saat belajar. Kita tidak membuatnya karena terus diberikan pilihan ya, setiap saat belajar @gmail.com. Kemudian berikutnya ini untuk masuk ke akun kita. Akun ini sudah ada di perangkat Anda. Memang akun ini sudah ada di perangkat Anda. Coba, berarti kita mundur, langsung kita buka email. Artinya ternyata akun itu sudah disimpan. Ya, ini dia, belajar setiap saat. Ya, ini akunnya. Berarti kalau sudah muncul seperti ini, Bapak Ibu sudah berhasil membuat akun belajar setiap saat. Yang ini belajar setiap saat Gmail, dan jangan lupa passwordnya. Ini akun-akun saya yang lain. Oke, sekian. Nah, kalau mau masuk, berarti akun Ibu sudah selesai dibuat di. Sekarang kita lanjut bagaimana kita membuat dan menginstal Zoom Meeting di HP. Karena nanti kita bisa masuk melalui HP dan juga bisa masuk melalui PC masing-masing. Jadi PC sudah diberitahukan, sekarang kita masuk ke melalui HP. Untuk melalui HP, kita buka Play Store. Kita buka Play Store. Ya, hati-hati. Nah, di sini tadi kita sudah membuat email yang sudah kita buat. Email yang kita sudah buat, kita tahu apa passwordnya. Sedangkan mungkin email yang sudah tersimpan di HP kita tidak ingat apa passwordnya. Untuk itu kita masuk ke email yang tadi kita buat. Untuk masuk kita
pilih tanda garis 3, kemudian pilih tanda segitiga arah panah ke bawah. Kemudian kalau tadi kita sudah buat, maka akan muncul email yang kita buat tadi. Nah, sini setiap saat belajar. Sudah? Jadi kita masuk ke Google Play melalui akun yang kita buat tadi. Ya, yang passwordnya kita ketahui. Kemudian dari situ kita cari Zoom. Ya, kita klik Zoom. Kemudian cari Zoom. Nampak? Di sini nampak inilah aplikasi Zoom Cloud Meeting. Install. Kita tunggu proses penginstalan. Di sini kelihatan 28,04 MB, cukup ringan. Zoom ini, aplikasi Zoom ini cukup ringan. 48% sampai dia nanti 100%. Maka kita lihat 96, 99, 100%, dan Zoom akan menginstal sendiri ke HP Bapak Ibu. Ini proses penginstalan. Tunggu, nampak dia selama dia berputar-putar berarti itu masih proses. Kita tunggu saja. Kemudian akan tampil jendela seperti ini, memindai. Kemudian Zoom, buka aplikasi Zoom-nya, buka. Pilih buka yang di bawah kanan bawah, buka. Kemudian kita sign up dulu. Kemudian masukkan email yang kita buat di handphone yang tadi sudah kita ganti. Setiap saat belajar gmail.com, first name setiap belajar ya, belajar, first name belajar, last name setiap saat, nama, ini nama depan dan nama belakang kita setiap saat. Kemudian I agree to the term of service, kita menyetujui apa yang mereka tentukan. Kemudian next di sudut kanan. Kemudian we send an email to verify your account setiap saat belajar. Ya, dia akan diklik buka email, sudah dikirim ke email kita yang tadi. Kemudian kita buka emailnya, kita buka email kita, sini buka email. Ingat, di setiap saat belajar ganti dengan akun kita, yaitu setiap saat belajar. Oke, ini sudah pas akunnya setiap saat belajar. Kemudian ini ada tim, kita lihat yang masuk, kita lihat ternyata di sini belum ada, belum masuk. Kita kalau belum ada pengiriman, kita coba masuk ke aplikasi Zoom. Sudah, di sini kita klik resend email, artinya supaya pihak Zoom mengirim kembali
mengirim kembali. Di sini we have sent the confirmation email. Oke, kita lihat kembali emailnya. Oke, ini dia. Ini Zoom. Nah, sama seperti ketika di PC tadi. Halo belajar setiap saat, welcome to Zoom. Activate account, klik activate account. Klik activate account yang berwarna biru untuk mengaktifasi account Zoom kita. Nah, kemudian di sini belajar first name, last name, setiap saat isi passwordnya. Sama seperti tadi ketentuannya, paling sedikit 8 karakter, memiliki 1 huruf, paling sedikit 1 huruf nomor, paling sedikit mengandung 2 huruf dia, yaitu huruf besar dan huruf kecil. Berarti kita masuk tadi, ke masukkan password ya, masukkan password. Boleh berbeda dengan yang tadi. Password email, password Zoom boleh berbeda dengan password email. Kita masukkan. Oke, kalau dia sudah hijau semua berarti sudah pas. Ingat, kemudian kita konfirmasi kembali, kita ulang kembali password yang sudah kita buat. Sudah, pastikan sama. Kemudian continue. Ingat sandi ini ya, ingat. Boleh ingat, kalau kita suka lupa diingat aja. Sudah, kemudian kita bisa mengundang teman kita untuk masuk ke Zoom ya. Itu kalau kita sebagai orang yang membuka ruang belajar Zoom meeting room. Kemudian tapi kalau kita mau masuk, cukup hanya join, kemudian masuk sesuai dengan undangan dari teman kita ya. Oke, ini nanti diisi jika Bapak Ibu sudah mau memulai pertemuan, maka meeting ID akan dikirimkan. Meeting ID akan dikirimkan, maka di sini masukkan meeting ID, kemudian join meeting. Oke, sampai di sini kita lihat dulu. Ini bukti bahwa kita sudah berhasil membuat Zoom meeting room. Kemudian kita lihat aplikasinya sudah ada nggak di handphone kita. Nah, ini kelihatan sudah muncul Zoom di handphone kita. Shortcut Zoom di aplikasi handphone kita sudah muncul. Ketika kita klik, dia akan meminta join meeting, memasukkan meeting ID kita. Ya, kita sudah berhasil membuat. Oke, selanjutnya kita sudah berhasil membuat Zoom meeting. Kita coba sign in.
sign in, masukkan email kita tadi, belajar yang kita buat di handphone ya, kita masukkan setiap saat belajar, ini Bapak Ibu isi sesuai dengan email Bapak Ibu ya. Setiap saat saya isi sesuai dengan yang saya buat. Setiap saat belajar @gmail.com. Kemudian masukkan passwordnya, password yang terakhir, password yang dibuat saat membuat akun Zoom. Ini akunnya, passwordnya. Makanya jangan lupa terus cepat mencatat password dengan emailnya. Sign in, with fingerprint ID, cancel. Oke, itu tadi sign in dengan cetak sidik jari. Oke, sekarang ini sama seperti yang tadi ya. Bisa new meeting, kita membuat sebuah meeting, join, kita masuk dari undangan, schedule, merencanakan, share screen, membagi screen yang sudah kita buat. Oke, sampai di sini kita sudah berhasil masuk, download dan install Zoom Meeting. Begitu juga masuk. Berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan untuk bisa memahami. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana masuk dari handphone. Sama halnya melalui link yang dikirimkan ke kita di handphone. Jadi kita bisa masuk dari PC, kita bisa juga masuk dari handphone. Kita tinggal klik saja linknya, kemudian pilih langsung lainnya. Jadi kita bisa langsung dari Zoom, masuk ke Zoom, prepare meeting, sama seperti tadi. Ada fitur-fitur yang bisa kita munculkan. Di sini kita mau masuk call, melalui. Jadi di sini nanti di sini kita selalu izinkan merekam audio, izinkan. Kemudian jadi di sini suara kita akan keluar, ditangkap oleh semuanya. Nanti kalau kita tidak mau, kita unmute. Sudah. Jadi ini suaranya keluar ya, unmute mati, mute suaranya keluar. Jadi suara kita bisa didengar oleh orang lain. Kemudian ini video. Izinkan zoom mengambil gambar. Jadi nanti video kita di sini nampak, ini kelihatan. Jadi kita memunculkan video kita. Kelihatan kita sebagai partisipan dan nampak videonya. Bisa juga kita menghilangkan, tidak usah memunculkan video kita. Ya, mungkin kita merasa tidak suka muncul, kita matikan. Kemudian share, sama seperti tadi, share. Kita juga bisa men-share screen jika diizinkan atau diminta oleh host sebagai orang yang mengatur. Kemudian melihat partisipan, ada 2 partisipan ya. Kemudian ini untuk mengundang, kemudian ini untuk chat, mengirim, halo, kita kirim untuk semuanya, atau mau ke seorang saja,
seorang ke host, kita kirim ya, mengerti, saya mengerti. Baru kita kirim, berarti ini kita hanya mengirim ke host atau si belajar lagi ini. Tidak, yang lain tidak tahu, sedangkan Halo semua peserta itu tahu apa yang kita. Kemudian kita close chatnya, kemudian kita lihat kembali, apalagi aplikasi yang muncul ini raise hand. Raise hand artinya kita angkat tangan. Angkat tangan ketika kita mau menyampaikan sesuatu, nanti host akan menanyakan, ya ada apa? Angkat tangan, ada yang mau diucapkan apa? Kemudian hide non video partisipan, disembunyikan videonya. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian terakhir, jika kita mau meninggalkan meeting room kita, lower hand, kita lower hand dulu ya, supaya jangan capek tangannya angkat tangan terus. Sekarang kita sudah lower hand, baru kita mau meninggalkan meeting, kita tinggal leave meeting. Oke, leave meeting. Nah, begitulah cara kita masuk dari PC dan dari handphone. Sekian, terima kasih.